Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika SMA Sederajat untuk tahun ini. Pada video kali ini kita akan membahas kisi-kisi yang berhubungan dengan objek geometri, khususnya tentang hubungan dua garis dengan hubungan dua sudut. Ya, namun sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia menonton video di channel Ruang Tutor ini ya, dan tentunya sudah subscribe. Saya mendoakan teman-teman semua agar senantiasa dimudahkan urusannya dan pada saat tes nanti TKA khususnya di matematika itu dimudahkan dalam menjawab soal-soal dan mendapatkan nilai maksimal nilai 100. Baik, ada dua slide yang kita berikan dulu sebagai langkah awal ya, kita akan mengingatkan kembali materinya. Yang pertama adalah tentang hubungan dua sudut pada dua garis sejajar ya. Ini sebenarnya materi SMP ya, kelas 2 atau kelas 8. Yang pertama adalah ada namanya dua sudut yang sehadap. Ya, dua sudut sehadap itu maksudnya adalah sudut yang memiliki posisi yang serupa, sama tetapi beda tempat. Ya, besar sudut yang sehadap di sini adalah sama. Misalkan ada dua garis sejajar seperti ini ya, katakanlah ini garis L, ini garis M. Kemudian ada garis yang memotong kedua garis tersebut. Ya, berarti ada 8 sudut yang terbentuk. 1, 2, 3, 4. Ini nama sudutnya. Ini 5, 6, 7, 8. Yang mana itu sudut sehadap? Yaitu misalkan sudut 1 dengan sudut 5. Jadi ini sama posisinya ya, tetapi beda tempat. Nah, yang mana lagi? Misalkan sudut 2 dengan sudut 6. Jadi kalau misalkan di sini sudut 1 ini katakanlah misalkan 60 derajat. Berarti sudut 5 juga 60 derajat ya, karena dikatakan di sini besar sudut yang sehadap itu adalah sama. Nah, misalkan lagi 3 dengan 7 dengan 4 dengan 8 ya, bisa. Kemudian ada namanya sudut yang saling berseberangan, adalah sudut yang terbentuk secara berlawanan pada suatu garis transversal berada di antara dua buah garis sejajar ya. Ini juga ada keterangannya, besar sudut yang berseberangan di sini adalah sama. Yang mana sudut berseberangan? Misalkan, coba saya hapus dulu ya yang ini. Oke. Sudut yang berseberangan itu misalkan sudut 1 dengan 7 yang di sini. Ya. Kemudian sudut 2 dengan sudut 8. Ini namanya sudut yang berseberangan luar. Jadi ada dua jenis sudut berseberangan, yaitu berseberangan luar dengan berseberangan dalam. Kemudian sudut berseberangan dalam itu misalkan sudut 3 dengan sudut 5. Sudut 3 dengan 5 ini sama. 1 dengan 7 sama, 2 dengan 8 sama ya, 3 dengan 5 sama. Kalau misalkan di sini 45, maka di sini juga 45 begitu. Sudut 4 juga dengan sudut 6 ini berseberangan dalam dan besarnya sama. Jelas ya? Kemudian sudut yang sepihak. Sudut sepihak adalah sudut yang berada pada sisi yang sama. Nah, beda dengan sudut sehadap dengan berseberangan. Kalau sudut sepihak itu adalah jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Misalkan, coba saya hapus lagi ini. Oke, sudut yang sepihak itu misalkan sudut 1 dengan sudut 8. Ini namanya sudut yang sepihak luar. Ya. Kemudian sudut 2 dengan sudut 7. Ini sepihak luar. Ya, jumlah sudutnya 180. Kemudian sudut 3 dengan sudut 6. Ini adalah sudut yang sepihak di dalam. 3 tambah 6 ini sama dengan 180 derajat ya, jumlah sudutnya. Bukan 3 tambah 6 sama dengan 9, bukan itu. Sudut 4 dengan sudut 5 adalah sudut yang sudut sepihak di dalam. Jumlah sudutnya juga 180 derajat ya. Jelas ya teman-teman? Jadi perlu dicatat memang ini karena nanti akan digunakan sifat-sifat ini dalam mengerjakan soal-soal. Kemudian selain ketiga sudut ini, sifat ini ada juga yang namanya sudut yang saling berpelurus atau dengan sudut yang saling berpenyiku. Sudut yang saling berpelurus biasa juga disebut dengan sudut yang suplemen. Maksudnya itu ketika jumlah sudutnya itu yang berpelurus jumlahnya 180 derajat. Ya, karena sudut lurus itu 180 derajat besar sudutnya. Katakanlah kalau misalkan ada 3 sudut yang berpelurus, X, Y, Z, berarti ketiga jumlahnya ini harus 180 derajat. Kalau dikatakan ketiga sudutnya itu yang saling berpelurus. Kalau 2 sudut berarti jumlahnya 180 derajat juga. Nah, kalau sudut yang saling berpenyiku, jumlah sudutnya sama dengan 90 derajat. Misalkan seperti ini gambarnya ya.
Oke, saya kira jelas ya teman-teman, untuk kedua slide ini boleh dicatat terlebih dahulu. Kemudian kita bahas soal yang pertama, coba teman-teman semua pahami terlebih dahulu, kemudian kita bahas. Ya, baik. Saya kira teman-teman semua sudah mendapatkan pencerahan ya tentang nomor satu ini. Coba dilihat. Perhatikan gambar jika sudut EFB. Ingat teman-teman, dalam penempatan sudut, ya, penempatan sudutnya ini harus berada di huruf yang ada di tengah. Jadi kalau misalkan EFB berarti sudutnya di sini. Begitu ya. Ini 65 derajat. Kemudian FCD berarti sudutnya ditempatkan di tengah di sini C. Nah, di sini 120 derajat. Yang ditanyakan di sini adalah sudut BFC, berarti di sini ditanyakan berapa ya. Nah, coba bagaimana caranya teman? Coba dilihat. Kita menggunakan sifat-sifat yang tadi. Yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah di sini kita bisa tempatkan sudutnya. Ini 65 derajat juga. Kenapa? Karena sudut yang di sini dengan yang di sini itu berseberangan dalam, besar sudutnya sama. Bisa ya? Jelas? Kemudian yang di sini antara sudut FCD dengan DCF itu sudut yang saling berpelurus, jumlahnya 180 derajat. Berarti besar sudut yang di sini itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 120 derajat, dapatnya 60 derajat. Nah, di sini 60 derajat. Jelas ya? Nah, untuk menghitung yang di sini, ya ada beberapa cara yang bisa digunakan. Cara yang pertama bisa menggunakan sudut yang sifat sudut, misalkan di sini ini kan 60 derajat ya. Nah, di sini juga 60 derajat pastinya. Ini adalah sudut yang berseberangan dalam. Berarti untuk mendapatkan yang di sini itu kita menggunakan sifat sudut yang saling berpelurus. Karena ketiga ini kan jumlahnya harus 180 derajat ya. Jadi 65 derajat ditambah dengan katakanlah X ditambah dengan 60 derajat, ini harus sama dengan 180 derajat begitu. Jadi X di sini sama dengan 180 derajat dikurangi dengan jumlahnya ini. 65 tambah 60 itu 125 gitu ya. Berarti dapat 180 dikurangi 125 itu dapatnya 55 derajat alfa. Ya. Bisa ya, jelas ya teman-teman untuk nomor 1 ini. Ya. Kalau sudah jelas kita lanjut ke soal nomor 2. Coba dipahami dulu soalnya. Silakan. Ya, baik, waktu habis. Diketahui sudut SPT sama dengan 83. SPT berarti di sini 83. Kemudian PQT, PQT, di sini Q-nya sudutnya ya 41 derajat. Jika PQ dengan RS sejajar ini, ya PQ, maaf ya, salah penempatan bukan di sini. Ini yang PQ yang ini ya dengan RS ini sejajar. Nah, demikian juga garis PS dengan QT juga sejajar. Maka berapakah besarnya sudut S yang di sini? Nah, kira-kira bagaimana teman semua ini, yang mana yang kita bisa gunakan? Nah, boleh misalkan kita menggunakan beberapa sifat. Misalkan ya, ini sudah keluar dari hubungan dua sudut, tapi sebenarnya ini ada hubungannya ya. Kita menggunakan sifat jajar genjang. Jajar genjang itu kan ini sejajar sama panjang, ini juga sejajar dan sama panjang. Nah, sifatnya jajar genjang itu adalah ini sudut yang di sini dengan di sini sama, begitu. Nah, karena di sini 41 derajat, maka di sini juga 41 derajat. Bisa ya? Nah, kita cari terlebih dahulu sudut yang di sini. Ya, di sini kita bisa menggunakan jumlah sudut dalam segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Katakanlah misalkan di sini A, ini B, ini C. Jumlah ketiga sudut ini ABC harus sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Berarti segitiga ini kita perhatikan untuk mendapatkan sudut yang di sini itu 180 derajat dikurangi dengan jumlah sudut yang diketahui. 83 ditambah dengan 41 derajat. Nah, kita perkurangkan saja ya. 180 dikurangi 83 tambah 41, 124. Jadi 180 dikurangi 124 dapatnya 56. Nah, ini 56.
Untuk mendapatkan X berarti kita menggunakan sifat garis lurus yang di sini, ya. Yaitu untuk mendapatkan X ini 180 derajat dikurangi dengan 56. Ya, dapatnya ini adalah 124 derajat. Jawabannya Charlie, ya. Jelas ya teman-teman untuk soal nomor 2 ini? Coba kita lanjut lagi ke soal nomor 3, silakan. Ya, diperhatikan soal nomor 3, besar sudut BAC berarti yang di sini. Nah, sekarang yang pertama kita bisa menggunakan sudut yang saling berpelurus untuk mendapatkan sudut yang di sini, yaitu 180 derajat dikurangi dengan 108, ya. Dapatnya ini adalah 72. Oke, ini 72 berarti kita langsung menggunakan saja jumlah sudut dalam segitiga, yaitu 180 derajat dikurangi dengan 72 ditambah dengan 36. 180 dikurangi dengan 72 tambah 36 ini 108, ya. Berarti 180 dikurangi 108 dapatnya 72 derajat. Charlie. Berarti kalau kita perhatikan ya, ini 72 kemungkinannya bukan kemungkinan lagi. Ini merupakan segitiga sama kaki. Kenapa? Karena kalau kita anggap sudut A dengan C ini adalah kakinya ya. Ini yang B di sini 72, di sini juga 72. Sifatnya segitiga sama kaki itu adalah besar di kakinya, besar sudutnya di kaki segitiga itu adalah sama, ya. Ini, oke, ini sekedar tambahan informasi saja. Next nomor 4, coba dipahami dulu teman-teman. Ya, coba pelan-pelan ya. Besar sudut 1 adalah 95 derajat di sini. Nah, berarti sudut 5 juga 95 derajat. Ya, karena sudut yang di sini dengan yang di sini itu sudut yang berseberangan dalam, besarnya sama. Kemudian nomor 2 ini sudut yang kedua adalah 110 derajat. Oke. Nah, kita bisa mendapatkan sudut 6 ini dengan menggunakan sudut yang saling berpelurus, yaitu 180 derajat dikurangi 110 dapatnya 70 derajat. Ya, bisa ya. Nah, berarti untuk mendapatkan sudut 3, ya kita gunakan jumlah sudut dalam segitiga, yaitu 180 dikurangi dengan 70 ditambah dengan berapa tadi ini? 95. Ya, 180 dikurangi dengan 165, ya. Berarti dapatnya 15. Oke, bravo. Jelas ya? Next nomor 5, silakan. Ya, baik, yang ditanyakan sudutnya BAC yang ini, berarti Y tambah 10 derajat. Kita cari dulu, kenapa pangkat 10 ya? Kita cari dulu nilai Y-nya ya, teman. Oke, nah di sini besarnya adalah 40. Dari mana ambil? Ya, karena ini kan berpelurus 180 dikurangi 140 dapatnya 40. Kemudian gunakan jumlah sudut dalam segitiga ketika sudutnya ini dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Jadi sudut A Y tambah 10 ditambah dengan sudut B 2Y tambah 10 ditambah dengan sudut C 40 sama dengan 180 derajat. Y dengan 2Y bisa dijumlahkan 3Y, kemudian 10 tambah 10 20 tambah 40 itu 60. Oke, jelas ya? Kemudian 60-nya pindah ruas ke kanan, jadinya 180 dikurangi 60, 120 derajat. Berarti Y-nya di sini 120 dibagi 3, dapatnya 40 derajat. Nah, bukan jawaban ini, hati-hati karena 40 derajat juga ada di opsi. Tinggal dimasukkan ke sini. Dapatnya 40 tambah 10, 50 derajat. Charlie, ya. Hati-hati teman-teman dalam mengerjakan soal ya. Boleh cepat ya mengerjakan tetapi harus juga teliti gitu ya. Next nomor 6, silakan.
Wow, ini agak sedikit menantang ya, banyak sekali yang diketahui. Sudut A-nya di sini 35 ini, oke. Berarti kita dapatkan sudut Y di sini 180 dikurangi dengan 35 derajat, dapatnya ini 145 ya, dikoreksi teman kalau ada yang salah hitung. Kemudian sudut B-nya di sini 45 derajat, berarti di sini kita bisa dapatkan 180 dikurangi dengan 45, ini 135 derajat. Bisa ya? Nah, kemudian cari dulu sudut yang di sini. Gunakan jumlah sudut dalam segitiga, yaitu 180 dikurangi dengan 135 ditambah dengan 35 derajat. 180 dikurangi dengan 135 tambah 35 itu 170 ya. Berarti ini 10 derajat. Oke. Ini 10 derajat. Berarti sudut X-nya di sini 180 dikurangi 10 itu 170 derajat. Nah, X-nya 170, Y-nya 145 berarti ya cakar ya. Ini 5, 7 tambah 4 1, 1 berarti 3. 315 derajat jawabannya Charlie. Ya, jelas ya? Next nomor 7, silakan. Ya, agak mirip-mirip dengan soal nomor 6 yang tadi ya. Sudut A-nya di sini 95 derajat, berarti di sini sudutnya 180 dikurangi 95, ini dapatnya 85 derajat. Oke. Kemudian sudut B-nya 70 derajat ya. Cari dulu yang di sini 180 dikurangi dengan 85 ditambah dengan 70. Ini 180 dikurangi dengan 85 tambah 70, 155. Berarti ini dapatnya 25. Oke. Nah, untuk mendapatkan X-nya ya sudah bisa langsung ya. Ini X-nya 180 dikurangi dengan 25, dapatnya 155. Bisa ya? Ya, sudut Y dengan sudut B ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang itu besar sudutnya adalah sama. Jadi sudut Y di sini 70 derajat juga ya. Yang ditanyakan di sini selisihnya. Berarti ini Y-nya 70 derajat, kemudian X-nya itu 155 derajat. Berarti selisihnya adalah 85 derajat ya. Diperkurangkan saja teman, dapat delta. Ya, next nomor 8 ya. Coba dipahami dulu soalnya. Ada 2 nomor oleh-oleh yang kita berikan ya teman-teman. Yang pertama adalah oleh-oleh yang ini nomor 8. Ya. Kemudian oleh-oleh yang kedua adalah nomor 9. Ya, jadi silakan video ini dibagikan ke rekan-rekannya di kelas ataupun di sekolah ya, dan diskusikan bersama-sama. Dan kalau misalkan berkenan, boleh dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas soal ini dengan beberapa soal-soal lainnya lagi. Baik, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi membahas soal TK Matematika di kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.